بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Anda semua pada pagi hari ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Ustadz untuk pelajaran fikih pada hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang fikih untuk kelas 4 pada pelajaran 4 ya. Insya Allah silahkan Anda semua buka pelajaran 4 yaitu pada halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada hari ini adalah keutamaan bersuci ya. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Al-Baqarah ayat 222 ya. Kemudian pada ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu mencintai dua jenis manusia yaitu orang-orang yang banyak bertaubat, kemudian orang-orang juga yang mutatahhirin yang mensucikan dirinya atau menyucikan dirinya ya, yaitu orang-orang yang banyak berwudu, yang membersihkan dirinya dari najis-najis pada tubuhnya ya. Ini harus selalu kita amalkan karena inilah yang Allah sukai dari dua jenis manusia, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat atas kesalahannya, kemudian juga orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, pada hari ini kita akan bahas apa itu bersuci ya. Pertama, bersuci dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu dengan menghilangkan najis. Misalnya kita buang air besar atau buang air kecil, nah itu akan najis ya, najis kemudian dibersihkan. Nah ini disebut dengan istinja kalau dengan air ya. Kemudian ada yang disebut dengan berwudu. Berwudu ini khusus ketika kita melaksanakan sholat atau kita mau memegang Al-Quran maupun kita sedang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya ya, disunahkan berwudu. Khususnya ketika sholat menjadi wajib, betul sekali ya. Kemudian kita akan membahas pertama bahwa yang kita bahas ini bersuci itu adalah dengan membersihkan diri kita dari najis-najis. Maka yang dimaksud najis adalah kita tentang buang hajat ya. Maka ketika buang hajat ada adab-adab yang harus senantiasa kita jaga. Itu disilakan dilihat di bukunya di halaman 18. Di situ dijelaskan bahwasanya salah satu adab ketika kita mau buang hajat khususnya ke kamar mandi, entah itu buang air besar maupun air kecil, maka dianjurkan kita sebelum masuk ke kamar mandi ya, itu kita membaca doa. Ada yang tahu doanya? Masya Allah, doanya sangat mudah sekali, sudah sering kita baca ya. Ini Ustadz mengulang saja ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Nah itu yang pertama, adab yang pertama. Kemudian adab kedua, aku mencari tempat yang tidak terlihat manusia. Jadi memang tertutup ya. Kemudian yang ketiga, aku mendahulukan kaki kiri ya. Nah ingat, ketika masuk ke kamar mandi atau tempat untuk buang hajat, dianjurkan kita melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu ya. Nah kemudian keluarnya kaki kanan ya. Seperti itu salah satu adabnya. Yang keempat adalah aku membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tangan kiri. Jadi misalnya kita buang air kecil, kita bersihkan tempat keluar air kecil tadi itu ya, buang air kecil tadi itu kita bersihkan dengan tangan kiri dengan sambil air, bisa juga tambah dengan sabun ya. Kemudian tidak menggunakan tangan kanan ya. Jadi tangan kiri ya. Kemudian yang kelima, aku bersuci dengan air atau membersihkannya dengan tisu atau dengan sesuatu lain yang tidak dimuliakan. Jadi misalnya kondisi tidak ada air, kita bisa bersuci dengan benda-benda selain air. Misalnya seperti tisu ya, tapi dipastikan tisunya itu adalah tisu yang benar-benar untuk membersihkan daripada kotoran ya. Nah itu sudah kita bahas di pembahasan istijmar ya, itu bersuci dengan barang-barang selain air ya. Salah satunya batu ya, kemudian kertas ya. Yang penting kertas itu tidak ada kemudian tulisan Allah atau
ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang kertas atau tisu ya, seperti umumnya ya. Dan ini pastikan tempat keluarnya kotoran tadi itu bersih ya. Kita pastikan dengan mengelapnya dan membersihkannya ya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, aku meninggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih setelah buang hajat. Paling penting adalah kita menjaga kebersihan diri kita. Kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, termasuk kamar mandi yang tempat kita buang hajat tadi. Jangan sampai meninggalkan bekas-bekas najis juga di kamar mandi kita. Ya, kita siram, kita bersihkan supaya tidak terinjak, tidak terkena oleh orang-orang yang masuk lagi ketika buang hajat selanjutnya di kamar mandi tersebut. Khususnya kamar mandi di sekolah misalnya ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah itu toilet itu harus selalu kita jaga dengan cara menyiram daripada air tadi itu supaya selalu bersih toiletnya ya. Begitu ya, ingat ya. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah aku mencuci tanganku dengan air dan sabun setelah buang hajat. Ini penting sekali. Apalagi di musim yang seperti ini di mana banyak virus yang kita ketahui, kita selalu membasuh tangan kita dan mencucinya dengan air dan sabun ya. Ingat selalu itu ya, pastikan kedua tangan kita bersih setelah kita buang hajat. Kemudian aku membaca doa setelah keluar kamar mandi. Doanya singkat sekali ya, sangat singkat dan sangat mudah dihafalkan. Yaitu apa? Betul, Masya Allah. Gufronaka, gufronaka, gufronaka ya. Ingat, doanya adalah gufronaka. Dan ingat, baca doa ini setelah kita keluar kamar mandi. Betul sekali ya. Jadi ingat, itu ada buang hajat ya. Kemudian hal-hal lain yang kita anggap sebagai adab-adab di kamar mandi atau ketika kita buang hajat adalah kita tidak membawa Al-Quran, mushaf ya, khususnya mushaf Al-Quran kita tidak bawa di dalamnya. Kemudian kita tidak berzikir secara lisan langsung ya, kita diam saja. Jadi sunnahnya kita di kamar mandi itu diam, tidak mengeluarkan suara-suara, apalagi kemudian berzikir dan sebagainya. Itu dilarang. Selesaikan dulu hajatnya sesegera mungkin, baru kita melakukan zikir kepada Allah setelah keluar dari kamar mandi ya. Kemudian aku juga misalnya ini tidak dapat toilet ketika kita di alam bebas atau di alam kita mungkin berwisata di mana. Ketika buang hajat, pastikan tempat kita buang hajat itu bukanlah tempat yang dilalui oleh manusia. Misalnya di semak-semak yang mungkin bisa kemudian membuat hajat kita itu tidak terinjak, tidak dilalui oleh orang lain ya. Kemudian tidak menghadap kiblat. Ingat, posisi kita ketika buang hajat itu tidaklah menghadap kiblat, membelakanginya atau mengarah kepada selain kiblat ya. Itu yang paling baik. Itu salah satu sunnahnya seperti itu ya. Kemudian membersihkan bekas sisa kotoran ya. Kemudian tidak berbicara dan tidak berlama-lama ketika buang hajat. Nah, itu tadi tentang ada buang hajat yang salah satu adalah golongan manusia yang Allah sukai, yaitu orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Karena ketika kita buang hajat, kita ada najis, maka kita harus bersihkannya dengan cara mensucikan diri kita dengan air. Baik, nanti silakan ya Anda kerjakan latihan soal ini pada halaman 21 dan 22. Insya Allah sangat mudah sekali ya. Mudah-mudahan Anda selalu semangat dan jangan lupa buku ini selalu dibaca ya. Tetap semangat dan berdoa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.